Injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik, bukan kitab yang turun dari langit. Dr. Bambang Nursena menegaskan, dalam iman Kristen, Injil bukan kitab yang turun dari langit. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam iman Kristen, firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka Injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik, bukan kitab yang turun dari langit. Dalam ilmu agama-agama, ini harus jujur dihormati. Masing-masing penulis itu punya latar belakang yang mewarnai tulisannya. Karena di dalam pandangan Yahudi Kristen, yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Tetapi wahyu itu menyejarah. Taurat bicara dalam bahasa manusia, kata orang Yahudi. Kristen juga demikian. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman misalnya. Artinya di situ ada riset. Nah, sekarang ini definisi tentang wahyu aja kita belum sama kok. Kita mau menilai agama orang dari perspektif kita, itu loh kira-kira. Hal pertama yang ingin saya konfirmasi atau tegaskan, sebagai sebuah pemikiran yang tidak boleh dipandang sebelah mata, diabaikan atau diremehkan oleh setiap kita, baik itu dari kalangan Kristen maupun dari luar Kristen. Jangan pernah menilai agama orang lain dari perspektif kita menilai agama kita. Ketika hal itu dipaksakan, akan terus-menerus terkunci, tertutup, dan permanen gagal paham atau salah mengerti. Secara khusus saya tujukan penegasan ini kepada saudara-saudara kami non-Kristen, supaya hati dan pikiranmu tercelik dan terbuka. Ingin saya tegaskan setegas-tegasnya dari apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Sungguh benar adanya bahwa dalam iman Kristen, firman itu tidak pernah turun menjadi kitab yang dipahami secara harfiah. Dalam konteks Kristen, sesuai dengan data dan fakta Alkitab, firman itu turun dalam sosok manusia yang bernama Yesus. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang menyejarah. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di sini jelas, eksplisit, terang-menerang ditegaskan, Yesus itu turun dari sorga. Jadi bukan kitab yang turun dari sorga, bukan kitab yang turun dari langit. Kalau memang hal itu menjadi doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan, kepercayaan dari non-Kristen, silahkan pegang teguh keyakinanmu. Tapi kami, orang-orang Kristen, tidak pernah punya pengertian dan pemahaman Yesus itu menerima kitab yang bernama Injil. Tidak ada konsep pengertian, pemahaman, realita kenyataan seperti itu dalam iman Kristen. Termasuk kalau kita menemukan dari fakta dan data Alkitab. Bagi kami orang-orang Kristen, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Bagi kami orang-orang Kristen, Injil itu bukan kitab yang turun dari sorga, bukan kitab yang turun dari langit.
yang diterima oleh Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Injil itu adalah peristiwa kabar baik dari bahasa Yunani Evangelion, kabar baik. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi bukan Yesus yang menerima Injil, tapi Injil itu berbicara terkait dengan Yesus Kristus anak Allah. Sejak malaikat mengunjungi para gembala yang ada di padang Efrata, sudah sangat eksplisit dijelaskan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata, yaitu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini merupakan satu indikasi petunjuk yang sangat eksplisit bahwa kedatangan Yesus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel. Apa berita kesukaan besar itu? Lukas 2 ayat 11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Inilah berita yang sangat menggembirakan. Inilah kabar baik. Inilah kabar Injil, kabar keselamatan. Yesus lahir di kota Daud, juru selamat bagi seluruh umat manusia. Hal itu semakin dipertegas di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Inilah intisari, pokok substansi dari Injil. Kematian Yesus di kayu salib, penguburan Yesus, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Injil tidak bisa lepas dari berita tentang Yesus yang datang dari sorga, yang lahir di kandang domba yang kina di Betlehem, yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, yang bangkit dari kematian pada hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, setelah itu dia naik ke sorga. Itulah inti pokok atau substansi atau intisari dari Injil. Jadi bukan Yesus yang menerima Injil, tapi Injil itu adalah kabar baik, kabar yang menyelamatkan tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, penguburan Yesus, kebangkitan Yesus, penampakan Yesus setelah kebangkitan, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu harus tegas disimpulkan, di dalam pandangan Yahudi dan Kristen, wahyu itu bukan suatu kitab yang turun dari langit, tetapi wahyu itu adalah sesuatu yang menyejarah, baik itu perjalanan hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, dan puncak dari pewahyuan itu ada lewat kedatangan atau nuzulnya Sang Firman menjadi manusia dan mengerjakan karya keselamatan bagi seluruh manusia yang tentunya terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu saya simpulkan, janganlah ngotot dan bersikeras menilai doktrin ajaran keyakinan Kristen
dari sudut pandang saudara-saudaraku non-Kristen menilai doktrin ajaran, keyakinan dan keimananmu. Tidak bisa, berbeda sama sekali. Kalau di keyakinanmu ada kitab yang diturunkan dari langit, bagi kami tidak ada model seperti itu. Bukan Yesus yang menerima kitab bernama Injil, tapi Injil itu berbicara atau menceritakan tentang Yesus.